Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat datang di ibadah Welcome Baby Day. Saya percaya setiap kita yang hadir di ibadah ini adalah orang-orang yang merasakan kasih Tuhan setiap harinya. Mari sama-sama kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih buat penyertaan-Mu Tuhan. Buat setiap berkat-Mu, buat setiap anugerah-Mu yang telah kami dapatkan dalam hidup kami. Pada hari ini Tuhan, kami mau datang kepadamu bawa rasa syukur kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya karena kasih-Mu Tuhan, kami dapat hidup sampai hari ini. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan, oh Yesus, kami datang kepadamu, bawa rasa syukur kami. Oh Yesus, dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Sungguh Engkau Bapa kami yang setia ya Tuhan. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, ku mau selalu bersyukur, selalu. Sebab Engkau Bapa kami yang setia, Kau Tuhan yang setia dan selalu menopang setiap kami Tuhan. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang dengan lembut nyatakan, ku mau. Ini keinginan setiap kami Tuhan, kerinduan setiap kami untuk selalu bersyukur kepadamu ya Bapa, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, sebab Engkau Bapa kami yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia, ku mau. Ini keinginan setiap kami Tuhan. Kau Tuhan yang
setia yang selalu menopang. Kami mau terus bersyukur Tuhan Yesus, Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia. Yesus, terima kasih Tuhan, kami mau terus bersyukur selamanya Tuhan, sebab Engkau baik, teramat baik dalam hidup kami. Kami mau terus bersyukur Yesus, buat segala kebaikan-Mu Tuhan, buat segala perbuatan-Mu dalam hidup kami. Yesus, oh tiara lama ya shandara raba, takara laba raba ya so, tiara laba ya shandara raba 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 raba, tiara laba raba 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 ya so. Sebab Engkau baik Tuhan, selalu baik, selamanya baik Tuhan. Kami mau terus bersyukur seumur hidup kami Tuhan. Kami mau terus menyembah-Mu. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, buat setiap berkat-Mu Tuhan, anugerah-Mu, buat setiap perbuatan tangan-Mu dalam hidup kami. Kami percaya Engkau adalah Allah kami yang baik, Allah kami yang berkuasa atas hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Haleluya. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like. Dengan imanmu nyatakan, for you are great, you do miracles so great. There is no
Shalom jemaat Welcome Baby Day yang saya kasihi. Hari ini bersama dengan saya Dr. Debbie Susanti, Master Gizi, akan membawakan tentang pembentukan arsitektur otak anak yang sedang berkembang. Oke, hari ini ada 3 topik pembahasan, yaitu pertumbuhan otak anak, perkembangan otak anak, dan mengenai makanan untuk otak. Oke, sekarang saya ingin memberikan sekilas mengenai tentang otak. Jadi otak itu terdiri dari beberapa bagian. Yang terpenting untuk anak adalah otak besar atau kita sebutnya cerebellum. Nah, cerebellum ini terbagi lagi menjadi 4 lobus. Pertama, lobus frontal, parietal, occipital, dan temporal. Masing-masing bagian otak ini mempunyai fungsi yang berbeda-beda dan terdiri dari 2 hemisfer, yaitu ada bagian dari otak kanan dan otak kiri. Nah, ada juga yang namanya sistem limbik. Ini berfungsi untuk pengaturan emosi, rasa takut, dan motivasi, perhatian, dan makan untuk anak-anak. Oke. Nah, saya ingin memperkenalkan bagian syaraf otak anak. Nah, jadi ada namanya sel syaraf otak anak ini terdiri dari badan sel, akson itu yang panjang, yang akan menghubungkan antara satu sel dengan sel yang lain, dan ada bagian dendrit-dendritnya yang kecil-kecilnya. Oke. Nah, ini adalah sel syarafnya, satu bagian itu bulat besar. Nah, sinapsnya adalah seperti ini, dan yang seperti aliran listrik adalah impuls syaraf, di mana kalau kita memberikan stimulasi pada anak akan terbentuk impuls-impuls syaraf yang anak akan menghubungkan syaraf satu dengan yang lainnya. Nah, beginilah sebenarnya kerjaan yang terjadi di otak anak. Antar 2 sinaps itu akan dihubungkan oleh namanya adalah zat kimia neurotransmitter, dan ini yang mempengaruhi kerja di otak juga bagian anak. Sekarang saya ingin membahas tentang pertumbuhan otak anak. Pertumbuhan itu artinya apa? Ada bertambahnya ukuran dari kecil menjadi besar, dan bertambahnya jumlah sel dari 1 menjadi 2. Jadi selain dia ukurannya tambah besar, jumlah selnya juga akan bertambah banyak. Ini yang namanya pertumbuhan. Nah, pertumbuhan anak ini dari sejak di dalam kandungan hingga lahir ini seperti ini kurang lebih bentuknya, dari waktu ke waktu. Jadi dimulai dari 2 minggu setelah konsepsi, pada saat anak di dalam kandungan berusia 5 bulan sudah seperti 4% dari otak dewasa. Saat lahir itu sudah 25% dari otak dewasa. Dan sistem syaraf ini akan mulai berkembang dengan bentuk seperti yang tabung panjang bagian atas. Nah, pada bagian belakang embrio. Nah, ini dinamakan dengan neural tube. Nah, ini cepat sekali ya. Dari hari ke-18 ini dia sudah ada gitu. Nah, pertumbuhan otak sesudah lahir ini, pada saat lahir dia 25% dari otak dewasa, 4 tahun ini dia sudah menyerupai 80%, dan 6 tahun ini kurang lebih sudah 100%. Ini secara volume. Nah, nanti tapi beda lagi dengan perkembangan otak ini sampai dewasa. Oke, apa yang dimaksud dengan perkembangan? Jadi perkembangan itu adalah adanya peningkatan fungsi dari otak ini gitu. Jadi pertama dimulai dengan proses namanya proliferasi, dan kemudian akson-akson ini, sinaps-sinaps ini mulai terbentuk antar sel, dan ini menghubungkan. Jadi impuls listrik itu, stimulasi yang kita berikan itu bisa sambung menyambung menstimulasi benar-benar di sel otak anak. Nah, perkembangan otak anak ini terbagi menjadi secara anatomi dan secara seluler. Nah, ini dia. Jadi pertama adanya selain dari pertumbuhannya makin banyak sel otaknya, sinapsnya juga makin banyak. Nah, makin banyak sinaps ini anaknya makin pintar, dia makin berfungsi sel otaknya. Jadi selain peningkatan ukuran dari kecil menjadi besar, si sel-sel neuronnya ada pembentukan dendrit, juga ada percabangan-percabangan. Selain itu juga terjadi namanya diferensiasi sel dan mielinisasi dari sinaps-sinaps. Jadi impuls syaraf bisa lebih cepat lagi disalurkan
dari sel satu ke sel yang lain dan cepat memberikan respon pada anak-anak. Sebenarnya faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan otak anak adalah terutama nutrisi, gitu. Jadi bahan bakunya terbuatnya dari apa sih, gitu ya. Nah, utamanya adalah ASI dan makanan-makanan yang untuk pertumbuhan otak. Yang kedua adalah untuk perkembangan otak anak perlunya ada stimulasi dini dan adanya faktor psikologis yaitu keamanan dan pola asuh. Nah, stimulasi ini kualitas pengalaman awal anak menentukan dasar perkembangan otak secara optimal dan suboptimal pada masa anak-anak dan remaja. Fungsi otak juga sangat berhubungan dengan berbagai fungsi yang menentukan perilaku anak. Jadi stimulasi dini dan interaksi anak dengan orang tua dan pengasuh ini merupakan awal dari perkembangan otak dan pembelajaran seumur hidup dari anak kita. Nah, ini dia nih pembentukan sinaps-sinaps. Jadi sampai berusia 2 tahun itu sinaps itu akan banyak terbentuk. Sesudah itu akan ada proses yang namanya pruning. Pruning itu jadi yang tidak terpakai, sel otak yang tidak terpakai dan sinaps-sinaps yang tidak terpakai itu akan secara otomatis akan mati sendiri. Nah, oleh sebab itu kita harus menstimulasi anak dari sejak lahir, bahkan dari dalam kandungan kita sudah mulai dengan musik, dengan ngajak anak berbicara, dengan bercerita. Nah, nanti pada saat usia 2 tahun ini sedang tinggi-tingginya jumlahnya dan kita harus tetap menstimulasi sebelum itu supaya pruning itu tidak terjadi terlalu banyak. Jadi sisa-sisa dari sel otak anak dan sinaps-sinaps yang terbentuk itu masih banyak dengan adanya stimulasi itu. Nah, kita bandingkan dari 2 tahun dan 6 tahun. Jadi kalau anaknya nggak distimulasi, akan banyak sekali sinaps dan sel otak yang dipruning. Nah, keamanan ini juga merupakan salah satu kebutuhan untuk perkembangan anak usia dini. Jadi anak harus merasa tenang dan percaya, ada kepercayaan terhadap orang tua atau pengasuh yang ada di sekitarnya. Dari situ otaknya bisa berkembang. Jadi kenapa begitu? Karena kalau anak tidak merasa adanya satu rasa yang aman, akan menstimulasi diproduksinya hormon kortisol, dan hormon kortisol ini akan merusak sel-sel otak yang sudah terbentuk dan sinaps-sinaps yang sudah ada. Gitu. Jadi terutama terbentuk kalau apa sih? Kalau anak mengalami kekerasan, mengalami bentakan, mengalami perlakuan kasar, merasa diabaikan, merasakan kelaparan atau dalam situasi yang menurut dia, persepsi dia itu adalah sesuatu yang menakutkan dan menderita. Itu akan menstimulasi diproduksinya hormon kortisol yang bisa merusak sel-sel otak anak. Nah, ini kita bisa melihat dari sini bahwa pada anak yang normal jumlah sinaps dan pada anak yang mengalami stres ini bisa dibedakan. Jadi lebih banyak sinaps-sinaps yang pada anak normal, dan ini artinya apa? Artinya anak kita bisa jauh lebih berkembang jika sinapsnya lebih banyak. Dia bisa menerima pengajaran, menerima pembelajaran itu jauh lebih potensial daripada anak yang mengalami stres. Nah, pola asuh pada tahun-tahun pertama kehidupan mereka juga sangat berpengaruh terhadap fungsi otak. Jadi pengasuhan, sosialisasi, penerapan disiplin pada usia dini ini akan mempengaruhi perilaku anak juga dan memprediksi perilaku anak, agresivitas dan fungsinya pada saat dewasa. Nah, penelitian menunjukkan bahwa pembentukan arsitektur otak anak yang sedang berkembang terutama juga dipengaruhi oleh hubungan yang responsif. Jadi harus ada hubungan serve and return. Jadi tiap kali anak melakukan atau ada melakukan sesuatu, ada orang dewasa di sekitarnya yang harus meresponnya, gitu, harus menjawabnya. Dan dari situ interaksi keduanya bisa berhasil dengan baik, otak anak akan mulai berkembang. Jadi interaksi itu bisa dengan melalui babbling, ekspresi wajah, gerakan tubuh, kata-kata, atau bahkan dengan suara, hanya dengan suara, atau melakukan gerakan tubuh yang mirip, itu juga merupakan respon yang bisa diberikan. Dan dari situ interaksi antar anak dan pengasuhnya itu bisa terjadi, otak anak akan berkembang.
Nah, hubungan yang responsif ini diibaratkan juga seperti permainan tenis. Jadi jika respon yang diperoleh anak ini tidak sesuai atau bahkan tidak ada respon, maka otak anak yang tadinya sedang berkembang akan stop dan tidak bisa berkembang sesuai dengan yang seharusnya. Dan hal ini akan mempengaruhi pembelajaran anak, perilaku anak, dan bahkan kesehatan anak di kemudian hari. Oke, sekarang kita masuk ke bagian makanan anak. Paling yang penting pada awal kehidupan ini, penting sekali untuk pertumbuhan dan perkembangan otak anak. Kalau kurang atau tidak pas, ini akan mengurangi perkembangan otak anak. Saat dalam kandungan dan bayi, otak ini kurang lebih memakai lebih dari 50% dari asupan. Jadi 50% itu semuanya pergi ke otak untuk pertumbuhan otak dulu biasanya kalau pada bayi. Nanti badan sisanya. Jadi kalau kita lihat kepala bayi itu kan lebih besar ya dari proporsinya daripada badannya. Nanti lama-lama baru badan bertumbuh. Nah, nutrisi yang tidak adekuat pada periode perkembangan tersebut akan mempengaruhi struktur dan fungsi otak. Dan hal ini tidak reversible. Jadi susah diperbaiki kalau ternyata dari awal kehidupannya sudah kurang. Nah, ASI ini penting sekali pada anak yang baru lahir. Kenapa? Karena interaksi bayi dan ibu ini akan menstimulasi hormon oksitosin untuk dilepaskan dan memberikan efek neurologis yang baik untuk bayi dan ibunya. Dan itu juga mendorong supaya anak bisa mendapatkan nutrisi yang lebih baik dan perkembangan otak otomatis akan jauh lebih baik gitu. Nah, stimulasi menyusui ini juga memperkuat ikatan antara bayi dengan ibu dan ini juga mendukung perkembangan otak menjadi jauh lebih baik. Oke. Berikut ada video mengenai brain food. When thinking about child development and growing children, you think about foods to really add into their diet. Think about healthy whole foods and think about vitamins that are important. I'm Dr. Uma Naidu. I'm a nutritional psychiatrist, brain expert, and on the faculty at Harvard Medical School. So starting off at an early age to include healthy whole foods and nutrients becomes key. Some of those food groups include omega-3 fatty acids, vitamin B12, vitamin D, iron, and folate. It's so important to feed a healthy developing brain and a child healthy foods as well to keep their brain development strong and their minds healthy. And you can find these healthy nutrients and vitamins in the following foods: omega-3 fatty acids in wild-caught salmon, but also hemp seeds, flax seeds, and walnuts. You can find iron and folate in leafy greens as well as edamame, black beans, or chickpeas, and you can find vitamin D in eggs and in dried mushrooms. By children eating these nutritious foods, their brain development will be on point, their thinking will be sharper, and their minds will develop in a much better way. Jadi ini adalah zat-zat yang penting untuk perkembangan otak anak. Omega 3 diutamakan adalah DHA, kolin, lutein, vitamin B12, B6, kalsium, folat, terus vitamin D. Ini juga penting. Nah, apa sih fungsinya gitu ya? Jadi kita sering dengar kalau misalkan di ini ada mengandung AA, EPA, dan DHA. Jadi ternyata ini memang secara fungsi ini penting sekali untuk pertumbuhan dan perkembangan anak. Jadi kalau ibu-ibu sekarang dalam masa kehamilan pasti kebanyakan diberikan suplemen oleh dokter DHA, folat, zat besi, vitamin D. Nah ini semua memang zat-zat yang penting, silahkan dilanjutkan. Nah jadi ini fungsinya terutama adalah untuk melindungi pada saat pembentukan otak anak. Nah sebenarnya otak anak itu terbuat dari apa sih? Jadi otak anak itu terutama terbuat 90% dari lemak gitu. Jadi selama kehamilan ibu-ibu ini harus makan yang berlemak itu penting gitu untuk perkembangan otak anak dan sebagai bahan baku supaya sel otak itu bisa terbentuk
gitu. Nah, selain itu adalah DHA. DHA ini paling penting gitu ya. Jadi ternyata dia itu akan terutama adalah untuk pada saat pembentukan sel-sel otaknya itu. Jadi dia menstimulasi jadi pertama supaya dibentuk si selnya, juga komunikasi antar sel ini penting gitu loh. Untuk DHA ini pengaruhnya penting untuk komunikasi antar sel ini. Jadi bisa stimulasi dengan baik otak anak itu. Oke. Nah, ini adalah makanan-makanan yang terutama dianjurkan untuk ada mengandung omeganya. Nah, jadi tahu boleh ya, kacang-kacangan gitu. Terus ayam, terus terutama adalah kayak snack-snack kayak corn chips gitu ya. Ini boleh nih ibu-ibu, banyak kan kalau lagi hamil memang makan itu ya gitu. Oke, dan minyak-minyakan. Nah, ini yang mengandung omega 3, jadi kacang-kacangan juga, tahu juga, salmon, terus ini juga ada avocado, apukat gitu ya, dan kayak gandum gitu. Oke. Nah, fungsi lutein ini adalah terutama untuk melindungi sel syaraf di otak, terutama fungsinya. Nah, makanan yang mengandung lutein adalah brokoli, yang kita itu makanan yang berdaun-daun hijau gitu. Terus wortel, kacang-kacangan itu juga mengandung. Nah, ada juga mengandung kolin. Kolin ini banyak sekali fungsinya gitu. Terutama adalah untuk membantu mempertahankan supaya membran sel ini bisa dibentuk dengan baik gitu ya pada anak-anak. Nah, makanan yang mengandung kolin adalah telur. Nah, ikan, ayam gitu. Terus brokoli dan susu. Oke, ini juga mempunyai fungsinya masing-masing. Vitamin B6, B12, zinc, zat besi, dan iodin. Nah, ini juga vitamin D. Vitamin D ini penting pada ibu hamil dan untuk anaknya juga. Terutama di mana ikan, keju, susu, telur. Nah, ini fungsinya sangat penting ya, terutama untuk fungsi di otaknya dan untuk sebagai efek antiinflamatori di otak anak, untuk melindungi si sel-sel otak itu dan untuk pembentukan struktur otak anak. Oke, nah ini adalah sumber vitamin D pada makanan, yaitu sereal-sereal dengan susunya, terus ikan salmon, jamur-jamur, dan telur. Nah, ini juga blueberry juga baik untuk wanita hamil karena tinggi sekali antioksidannya. Ya, sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Gembala dan seluruh pengerja GBPRJC K7 serta jemaat Tuhan mengucapkan terima kasih kepada Dr. Debbie Susanti M. Gizi yang telah memberkati kita semua melalui penyampaian penjelasan perihal makanan untuk pertumbuhan otak anak. Tuhan Yesus memberkati dokter dan keluarga berlimpah-limpah. Amin. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Di balik bayangan, ada jiwa yang merindukan terang. Pernahkah kamu merasa terjebak di tempat yang seharusnya aman? Bagaimana rasanya berdiri di antara dua pilihan, tetapi takut melangkah? Takut kehilangan segalanya. Terkadang yang benar itu menyakitkan, dan yang mudah bukan jawabannya. Satu langkah, itu yang dibutuhkan. Keluar dan masuk dalam terang. Out of the shadow, Jumat Agung, GBI PRJ. Apakah kamu siap melangkah?
Ibadah Jumat Agung di atas disertai juga dengan ibadah pembinaan anak secara onsite. Ibadah hari Minggu 5 April 2026 pukul 7, 9, dan 11.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDP Tamar Geraldine Tuana Kota. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta John Lomoindong. PRJ Mandar Service pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDM Willy Santoso. Ibadah raya disertai dengan ibadah King's Kid, ibadah anak berkebutuhan khusus, Little Blessing Toddler, Sekolah Minggu, Joshua Generation Kids Church English Service, ibadah Junior Church Indonesian Service, 360 Youth English Service, dan ibadah 2PM yang Adult and Couple Service. Sesuai firman Tuhan dalam Amsal 3 ayat 9 mengatakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Dan sesuai pesan Gembala Sidang untuk kita menaati firman Tuhan tersebut, maka sebagai gereja yang sepenuhnya mengikuti firman Tuhan, mari kita membawa persembahan buah sulung dengan sukarela tanpa paksaan, penuh sukacita dan ucapan syukur. Lakukan dengan beriman saja. Persembahan buah sulung dapat ditransfer ke rekening BCA Camen Tamrin dengan nomor account 206 371 7878 atas nama GBPRJ. Jika kita taat melakukannya, maka Tuhan akan membuka tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat-Nya bagi kita yang taat akan firman-Nya. Amin. Di balik senyumanmu tersimpan rasa lelah dan stres yang tak pernah engkau ceritakan. Pikiranmu yang penuh, hatimu yang rapuh, namun engkau tetap terlihat kuat di depan semua orang. Janganlah engkau membiarkan dirimu diliputi rasa lelah, rapuh, dan stres sehingga membuat mentalmu terganggu. Sadarilah bahwa dirimu tidak sendirian. Selalu ingat akan kasih Tuhan yang selalu menjaga roh, jiwa, dan tubuhmu agar terlihat sempurna. Bersama-sama kita saling menguatkan dan belajar agar mental kita selalu bersandar pada kasih Tuhan Yesus. Di ibadah WOI pada hari Kamis 23 April 2026 pukul 10 pagi yang akan dilayani oleh Pastor Ilyana Widodo dengan tema Women and Mental Illness. Bertempat di ruang Sapphire and Pearl Integrity Convention Center lantai 9. The greatest harvest that the world has ever seen is going to happen in these days. Untuk penuhan jiwa-jiwa, harvest now, Jesus for everyone. Di atas pujian umatnya, Tuhan bersemayam. Hadiratnya memulihkan hati, mengubahkan hidup, dan menarik jiwa-jiwa datang kepadanya. 3 Juli 2026, satu malam, satu suara, satu hati yang datang menyembah Tuhan. Planet Shakers bersama Pastor Russell Evans kembali hadir di Indonesia SICC Sentul. Registrasi tiket dibuka 7 April 2026 pukul 12 siang melalui website resmi kami di gbigatsu.id. Set remindermu dan jangan sampai terlewat. Hello Indonesia! Untuk info lengkap seluruh kegiatan GBPRJ CK7, maka Bapak Ibu dapat follow sosial media GBPRJ baik di Instagram, TikTok, maupun Facebook. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Mari, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bersama-sama kita akan menaikkan doa syafaat kita di hadapan Tuhan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk ibadah WBD pada hari ini. Semuanya berlangsung dengan baik dan kami juga diberkati oleh pengetahuan tentang seputar kehamilan. Khususnya makanan untuk pertumbuhan otak anak yang disampaikan Ibu Dr. Debbie Susanti. Tuhan memberkati Ibu Dr. Debbie Susanti. Berkatilah kesehatannya ya Tuhan, keluarganya, profesinya dan pelayanannya dengan berlimpah-limpah dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini juga Tuhan memberkati pasangan suami istri yang sedang mengikuti ibadah WBD. Tuhan memberkati para suami, jadikan kepala, imam, raja dan nabi dalam rumah tangganya. Tuhan memberkati kesehatan dan pekerjaannya. Apapun yang dikerjakannya selalu berhasil dan beruntung. Dan para suami terus memberikan dukungan dan support kepada istri,
sehingga tidak ada lagi rasa cemas, khawatir pada saat melahirkan. Tuhan memberikan ketenangan, sukacita, damai sejahtera yang dari surga. Tuhan memberkati para istri dan ibu yang sedang hamil. Tuhan memberkati kandungannya. Sukacita yang dari Tuhan melimpah dalam kehidupan ibu dan bayi dalam kandungan. Dan setiap ilmu yang didapat dalam ibadah WBD ini dapat diterapkan kepada calon bayi dalam kandungannya. Tuhan memberikan kekuatan saat melahirkan, supaya semua berjalan dengan baik, aman, dan lancar. Tuhan cukupkan segala sesuatu yang dibutuhkan. Tuhan memberkati bayi yang ada dalam kandungan, dalam keadaan sehat, normal, dan sampai kelahiran semua berjalan dengan lancar. Dalam nama Tuhan Yesus, seorang anak akan lahir, dipakai Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa untuk memenangkan banyak jiwa dan mempersembahkannya kepada Kristus. Bapa, saat ini kami juga berdoa untuk gembala sidang kami, Pak Niko dan keluarga besarnya. Berkatilah kesehatan dan pelayanannya, penuh dengan pengurapan dan penyertaan perlindungan yang daripada Tuhan. Tuhan juga memberkati Gembala CK7 Dr. Yanto dan keluarga besarnya dalam mengembalakan setiap kami. Tuhan memberkati kesehatan profesinya sebagai seorang dokter dan pelayanannya dipakai Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Tuhan juga memberkati bangsa dan negara kami, bangsa dan negara Indonesia. Berkatilah Presiden kami Bapak Prabowo dan wakilnya Bapak Gibran. Berkati kesehatan dan kepemimpinannya atas bangsa dan negara ini. Bangsa dan negara Indonesia semakin maju dan sejahtera. Takut akan Tuhan ada dalam negeri ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Dan tiba saatnya Tuhan, kami akan menerima berkat daripada-Mu. Dalam nama Yesus. Amin. Jemaat Welcome Baby Day yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan hati untuk menerima doa berkat. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia dari anaknya yang tunggal Yesus Kristus, dan penyertaan yang manis dari Roh Kudus menyertai kita semua, mulai hari ini sampai Maranatha, bahkan untuk selama-lamanya. Haleluya, amin.